Assalamualaikum teman-teman semua, kembali bersama Master Simple. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Teman-teman, gimana persiapan menghadapi tes SKD yang sebentar lagi akan dimulai? Ya, mudah-mudahan teman-teman semua dimudahkan dalam menghadapi tes SKD nanti. Nah, pada kesempatan kali ini, Master akan membahas tentang SKD TIU numerik, yaitu bab tentang perbandingan senilai. Dan ini adalah part yang pertama. Di part yang pertama ini akan dibahas dasar-dasar dari perbandingan senilai dan beberapa soal yang sering keluar di tes SKD sebelumnya. Nah teman-teman, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Di video kali ini, Master akan kembali merekomendasikan dua platform belajar untuk persiapan menghadapi tes SKD CPNS nanti. Tentunya selain teman-teman juga belajar dari channel YouTube ini. Yang pertama adalah Sobat CPNS. Di Sobat CPNS, teman-teman bisa menguji kemampuan mengerjakan soal-soal SKD CPNS dengan sistem CAT yang sama dengan tes SKD sesungguhnya. Selain itu, teman-teman akan mendapatkan 30 paket latihan soal, ribuan soal tryout SKD Premium, tryout akbar dan ranking nasional, dan tentunya materi dan pembahasan soal yang sangat lengkap. Dan yang paling penting adalah dengan harga yang sangat murah, hanya dengan Rp65.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang tadi disebutkan. Platform belajar kedua yang direkomendasikan adalah Ayo CPNS. Ayo CPNS merupakan platform belajar persiapan seleksi CPNS yang sangat populer dan sudah tidak diragukan lagi kualitas materi dan soal-soal tryoutnya. Banyak sekali soal-soal yang keluar di tes SKD pada tahun sebelumnya. Jadi, tunggu apa lagi? Bagi teman-teman yang berminat, silahkan langsung klik link di deskripsi. Silahkan teman-teman pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Kita langsung ke soal yang pertama untuk TIU perbandingan senilai. Nah, kita baca bersama soal yang pertama. Sebuah pabrik konveksi di Tangerang mampu memproduksi 30 kaos untuk setiap 10 kg kain katun yang digunakan. Jadi di sini, jika yang digunakan 10 kg maka akan menghasilkan 30 kaos. Jika pabrik tersebut menerima orderan kaos dengan jumlah 240 buah, kemudian yang ditanyakan adalah berapakah berat kain katun yang dibutuhkan. Nah, di sini sudah cukup jelas yang diketahui. Ini adalah termasuk soal perbandingan senilai. Untuk memudahkan pemahaman, teman-teman bisa menggunakan tabel seperti berikut ini. Nah, di sini ada sebuah tabel yang di atasnya berjudul jumlah kaos dan berat kain. Kita tuliskan di sini untuk 30 kaos membutuhkan kain sebanyak 10 kg. Yang ditanyakan di sini adalah jika pabrik tersebut menerima orderan kaos dalam jumlah 240, pertanyaannya adalah berapakah berat kain yang dibutuhkan? Kita tuliskan saja di sini X gitu ya. Nah, dalam perbandingan sejenis, teman-teman di sini bisa langsung membandingkan secara mudah. Kita tuliskan di sini 30 per 240 sama dengan 10 dibagi dengan X. Perhatikan di sini karena satuan di pilihan jawaban sudah sama, maka di sini kita tidak perlu mengkonversi satuan yang ada di soal. Nah, sekarang kita langsung lakukan operasi pembagian dan perkaliannya. Sebelum kita kalikan silang, kita sederhanakan terlebih dahulu pecahan di sebelah kiri. Di sebelah kiri, kita coret 30 dengan 240. 30 dibagi dengan 30, kita sederhanakan berarti tinggal 1. Yang di bawah, 240 dibagi 30 sama dengan 8. Jadi yang sebelah kiri itu tersisa 1 per 8 sama dengan 10 dibagi dengan X. Nah, kemudian dari sini kita bisa kalikan silang. 1 dikali dengan X itu adalah X. Kemudian 8 dikali dengan 10 adalah 80. Maka di sini kita bisa langsung ketemu jawabannya. Berat kain katun yang dibutuhkan adalah 80 kg. Jawaban soal ini adalah C, teman-teman. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tangki sepeda motor Benny berisi 2 liter bahan bakar. Bahan bakar tersebut dapat digunakan untuk menempuh jarak 120 km. Nah, di sini kita bisa
membuat tabel seperti ini. Jadi, untuk 2 liter bensin, itu jarak yang ditempuh adalah 120 km. Pertanyaannya adalah, jika Benny akan bepergian sejauh 210 km, berarti kita taruh di sebelah sini, 210 km, maka Benny harus mengisi bahan bakarnya minimal sebanyak. Jadi di sini yang ditanyakan adalah berapa bahan bakar tambahan, ya. Karena sebelumnya sudah punya 2 liter. Untuk memudahkan, maka total bensin yang kita butuhkan untuk menempuh 210 km itu adalah X. Jadi di sini X itu bukan langsung jawabannya, tapi X adalah total bensin yang dibutuhkan. Oke? Sampai di sini paham? Kalau nanti yang ditanyakan adalah Benny harus mengisi lagi minimal sebanyak, maka kita perlu mengurangkan dengan bensin mula-mula yang di sini tertulis 2 liter. Berarti kita tuliskan 2 dibagi dengan X sama dengan 120 dibagi dengan 210. Kita coret di sini. Kemudian kita coba kalikan silang. 12 kali X. Ini ya. Kemudian 21 dikali 2. 21 dikali 2. Maka nilai X adalah 21 dikali 2 dibagi 12. Kalau kita coret 12 dengan 2, sama-sama dibagi 2, maka ini tersisa 1, di sini tersisa 6. Kemudian 21 dengan 6. Kalau kita lakukan pencoretan, sama-sama dibagi dengan 3, maka di sini menjadi 7, 21 bagi 3, 7. Kemudian 6 dibagi 3 adalah 2. Maka nilai X adalah 7 dibagi dengan 2. Nah, 7 dibagi dengan 2 itu adalah 3,5 liter. Nah, nilai 3,5 liter ini adalah bensin yang dibutuhkan secara keseluruhan untuk menempuh jarak sejauh 210 km. Pertanyaannya adalah, tambahan bensin yang harus diisi adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah tambahannya. Kalau awalnya 2 dan totalnya butuh 3,5, maka bensin tambahan itu adalah 3,5 liter dikurang dengan 2 liter, yaitu 1,5 liter. Pilihan jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah B, teman-teman. 1,5 liter. Kita lanjut ke soal ketiga. Perbandingan banyak tabungan Ahmad, Banu, dan Cherry adalah 2:5:4. Kita tuliskan dengan simbol A, Ahmad, kemudian B, Banu, C, Cherry. Itu perbandingannya adalah 2:5 dibanding dengan 4. Jika jumlah tabungan Ahmad dan Banu adalah 490.000, jika Ahmad ditambah dengan Banu, jumlah tabungannya itu adalah 490.000 rupiah. Yang ditanyakan adalah, maka selisih tabungan Banu dan Cherry, berarti Banu dikurang dengan Cherry, itu nilainya berapa? Nah, ini juga bisa kita gunakan tabel. Karena soal ini termasuk soal perbandingan sejenis, maka kita juga bisa menuliskan bentuk yang seperti ini. A ditambah B dibanding dengan B dikurang dengan C, itu sama dengan 490.000 dibandingkan dengan nilai yang diketahui atau X. Nah, di sini diketahui A ditambah B, perbandingan A ditambah B itu adalah 2 dan 5, maka kita tuliskan di sini 2 ditambah 5 dibagi dengan B dikurang dengan C. Di sini B-nya 5, C-nya 4, maka seperti ini, 490.000 dibanding dengan X. Kita jumlahkan 2 ditambah 5, 7, 5 dikurang 4, 1, maka di sini kita tuliskan 490.000 dibanding dengan X. Kalau kita kalikan silang, maka di sini 7 dikali dengan X sama dengan 1 dikali 490.000. Nilai X adalah 490.000 dibagi dengan 7. 49 dibagi dengan 7 adalah 7. 70.000. Nilai X adalah 70.000. Jadi selisih tabungan Banu dan Cherry adalah 70.000. Jawabannya adalah
C. Mudah ya teman-teman? Kita lanjut ke soal keempat. Ini juga tipe soal yang keluar di tahun sebelumnya. Di sini diketahui nilai P sama dengan 3X ditambah 3Y. Kemudian nilai Q adalah 2X dikurang 2Y. Diketahui nilai X dan Y masing-masing adalah 3 dan min 1. Maka pernyataan yang tepat adalah, jadi teman-teman di sini diminta untuk mencari hubungan antara P dan Q. Apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan, atau 2 kalinya. Nah, ini caranya cukup mudah. Kita tinggal memasukkan variabel X dan Y yang sudah diketahui ke dalam persamaan, dan kemudian kita membandingkan berapa nilai P dan Q. Kita mulai dari yang P. P sama dengan 3X ditambah 3Y. Di sini masing-masing X dan Y-nya adalah 3 dan min 1, berarti di sini 3 kali 3 ditambah dengan 3 dikali negatif 1. 3 kali 3 adalah 9, ditambah dengan 3 kali min 1 itu adalah min 3. Maka ini menjadi 9 ditambah min 3 itu sama dengan 9 dikurang 3, atau sama dengan 6. Jadi nilai P adalah 6. Nah, kemudian coba kita hitung nilai Q. Nilai Q adalah 2X 2 kali 3 dikurang 2 kali Y atau 2 kali min 1. 2 kali 3 adalah 6. Min 2 dikali min 1 adalah plus 2. 6 ditambah 2 adalah 8. Maka jawaban soal ini adalah A, teman-teman. Perbandingannya adalah P lebih kecil daripada Q. Kemudian soal berikutnya atau soal terakhir di bagian yang pertama ini adalah diketahui nilai A adalah 20 meter per detik. Kemudian diketahui nilai B adalah kecepatan mobil yang menempuh jarak 216 km dari kota A menuju kota B dalam waktu 3 jam. Nah, pertanyaannya adalah, apa hubungan antara A dan B ini? Oke, mari kita perhatikan baik-baik. Jadi yang diminta adalah hubungan antara A dan B. Nah, mari kita sama-sama perhatikan pernyataan yang B. Karena pernyataan yang A sudah sangat jelas, 20 meter per detik, maka nilai yang B ini harus kita detailkan agar kita bisa mencari hubungan A dan B. B adalah kecepatan mobil yang menempuh jarak 216 km dari kota A menuju kota B dalam waktu 3 jam. Maka di sini, untuk mencari kecepatan B itu adalah V sama dengan kecepatan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya 216, waktunya adalah 3 jam. 216 dibagi 3 jam itu adalah 72. Nah, perhatikan di sini karena di sini adalah satuan kilometer dan ini jam, maka satuan kecepatannya di sini adalah kilometer per jam, teman-teman. Jadi, satuannya adalah kilometer per jam. Nah, dari sini apakah kita bisa langsung menjawab soalnya? Belum ya teman-teman. Jadi perbandingan itu bisa dilakukan ketika kedua nilainya setara. Setara maksudnya adalah setara satuannya. Meter per detik dengan kilometer per jam tentu ini berbeda. Maka kita harus sederhanakan satuan kilometer per jam menjadi satuan meter per detik. 72 km per jam jika kita ubah ke dalam meter per detik. Caranya sangat mudah, mari kita perhatikan. Di sini ada kilometer dan kemudian diubah ke meter. Teman-teman tentu sudah memahami jika kilometer diubah ke meter maka dikali dengan 1000. Maka yang atas itu 72 kita kali dengan 1000 atau kita tambahkan nolnya 3 menjadi 72.000. Kemudian di sini ada jam dan di sini ada second atau detik. Nah, satuan jam diubah ke detik itu adalah 3600. Nah, dari sini kita bisa langsung melakukan operasi pembagian. Di sini nolnya ada 2, kita coret. Di sini juga nolnya dicoret 2. Kemudian di sini 720 dibagi 36. 72 dibagi 36 adalah 2. Maka di sini tersisa 2 dan 0 atau 20. Jadi 72 km per jam diubah ke satuan meter per detik atau meter per second adalah 20 meter per second. Nilai A 20 meter per detik dan nilai B adalah 20 meter per second. Maka hubungan antara A dan B adalah A, betul sekali teman-teman, A sama dengan B. Jawaban soal ini adalah A. Cukup mudah ya teman-teman. Nah, demikian pembahasan soal perbandingan sejenis di part yang pertama ini.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dalam menyiapkan tes SKD nanti. Jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye.